Hujan deras menyebabkan banjir menerjang permukiman warga di Hutana Bolon, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga panik berlari menyelamatkan diri. Tolong kami ya Allah! Hatur pabangsun! Sakoban! Tolong kami ya Allah! Tolong kami ya Allah! Banjir kembali melanda pemukiman warga di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga panik. Tolong kami ya Allah, banjir! Banjir! Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Sejumlah warga mengungsi ke tempat lebih aman. Kondisi saat ini di Kelurahan Sipange, intensitas hujan sangat tinggi, mengalami banjir akibat guyuran hujan deras yang membuat sungai meluap. Warga pun mengaku trauma lantaran belum setahun kawasan tersebut disapu banjir bandang. Warga berharap pemerintah dan petugas terkait segera memberikan penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun besar kerugian akibat bencana ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Agam, Sumatera Barat, sejumlah warga terjebak saat banjir menerjang permukiman di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya. Banjir akibat Sungai Batang Tumayo meluap usai diguyur hujan deras. labuanan dari sejak kantor pos sampai Banjir menerjang pemukiman warga di Jorong Kubu, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Derasnya arus membuat warga terjebak dan terpaksa bertahan di rumah masing-masing. Banjir akibat luapan Sungai Batang Tumayo usai diguyur hujan deras beberapa jam. Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 50 cm. Petugas gabungan datang ke lokasi dan mengevakuasi sejumlah warga, dan warga diminta tetap waspada terhadap potensi bertambahnya debit air mengingat curah hujan di kawasan hulu masih tinggi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Ya pemirsa, di saat beberapa daerah dilanda banjir, kekeringan hingga krisis air bersih justru dialami warga Pandeglang, Banten dan Indramayu, Jawa Barat. Mereka harus antre untuk mendapatkan air bersih dan terpaksa cuci dan mandi di sungai kotor. Kesulitan mendapatkan air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang, Banten. Seperti di Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi, warga harus mengantre bantuan air bersih lantaran sumur mengering saat musim kemarau. Warga terpaksa mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah demi memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Salah satu warga menyebut sudah 2 bulan terakhir mereka kesulitan air bersih. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari, tak jarang warga bahkan harus berjalan sejauh 2 km menuju sungai. Kemana aja, paling ke sumur-sumur kan udah kering. Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke itu apa namanya, kolam-kolam orang kita cari. Kolamnya juga udah kering sekarang, udah nggak ada. Selain di Pandeglang, Banten, warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih. Warga desa Kerangkeng terpaksa mandi dan mencuci di sungai yang kotor karena sumur sudah mulai mengering. Sudah hampir 2 bulan warga menggunakan air tersebut karena tidak ada pilihan lain. Banyak warga yang di sini, Bu? Iya banyak. Mandi kayak gini? Selain mandi apa? Mencuci apa gimana? Mencuci. Terus? Ya terus ini biar si Pak mandi itu anak-anak Pak. Gitu. Mandinya di sini. Selain untuk mandi dan mencuci, warga gunakan air tersebut untuk kebutuhan memasak, meski air sungai kotor dan berlumut. Mereka khawatir jika terus menggunakan air sungai yang kotor akan berdampak pada kesehatan mereka. Warga pun berharap pemerintah dapat memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan hidup warga sehari-hari saat musim kemarau tiba. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, tak hanya di Banten dan Jawa Barat, krisis air bersih juga dialami warga Jakarta. Salah satunya di Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada jurnalis iNews, Kea Della Rosa. Selamat siang, Kea. Bagaimana kondisi warga yang terdampak kekurangan air bersih di sana? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Untuk kondisi warga RW 6 Cengkareng Barat yang terdampak kesulitan untuk mendapatkan air bersih dikarenakan adanya proses instalasi pengelolaan air dari pihak PAM. Untuk saat ini memang di tempat saya berdiri beberapa warga sudah menampung air sejak pertengahan malam atau dari pukul 12 malam hingga pukul 2 pagi. Karena memang sepanjang hari dari pagi hari hingga malam hari dari pihak PAM sudah mematikan air dan juga sudah diinfokan di seluruh warga Jakarta Barat, khususnya 7 kelurahan yang terdampak dari proses instalasi pengelolaan air hutan kota, sehingga bisa dilihat ada 2 ember besar di mana kedua ember ini sudah terisi penuh air sejak pukul 12 malam kemarin. Memang informasi yang kami terima dari warga dan juga ketua RW bahwa untuk informasi yang kami terima, mereka sudah mendapatkan informasi dari media sosial dan juga dari pihak PAM terkait adanya informasi akan dimatikannya air sejak tanggal 17 hingga tanggal 22 Juli. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, kami sudah bersama dengan Bapak Suroto selaku Ketua RW 06 Cengkareng Barat. Halo Bapak, selamat siang. Bapak, izin kami ingin bertanya bagaimana akhirnya Bapak dan juga warga dalam menanggulangi adanya krisis air bersih ini? Untuk sementara terkait dengan penanggulangan air bersih, kita nggak bisa menanggulangi, hanya untuk bisa mengusahakan kalau malam kita harus begadang dan itu baru kita coba kalau memang ada aliran baru kita sedot. Itu aja yang untuk sementara penanggulangannya seperti itu. Baik Pak, untuk dari pihak PAM sendiri apakah sudah ada untuk memberikan air bersih gitu Pak, seperti jerigen air ataupun truk air bersih? Belum ada sama sekali. Justru itu ya, kita seharusnya kalau memang PAM Jaya sudah memutuskan memberitahukan terkait dengan air PAM itu mati beberapa hari, seharusnya mereka ada, harapan saya itu diberikan suatu bantuan. Jadi warga tidak kerepotan dengan air bersih, begitu maksud saya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Semoga nantinya sudah ada pertolongan dari pihak PAM untuk memberikan air bersihnya ya Pak. Terima kasih Pak Suroto. Memang pemirsa, untuk saat ini tadi juga kami sudah berbicara langsung dengan beberapa warga, saat ini merupakan cukup parah karena memang selama 7 hari lebih warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih dari tanggal 17 Juli hingga 22 Juli mendatang. Memang sebelumnya hanya 2 hari atau bahkan sehari saja dari pihak PAM untuk mematikan airnya, begitu lalu dari siang ataupun sorenya sudah bisa diakses kembali, sehingga harapan warga dan juga ketua RW di wilayah Cengkareng Barat dapat mendapatkan bantuan seperti itu dari pihak PAM. Sementara itu, Safa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Della Rosa langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat, dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, akibat kemarau, debit air di Bendungan Katulampa terus berkurang, bahkan mencapai titik terendah 0 cm. Sementara di Subang, Jawa Barat, sejumlah sawah mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Kondisi air di Bendung Katulampa, Bogor pada Minggu pagi terpantau merosot tajam setelah 2 bulan ini minimnya hujan yang turun di kawasan puncak Bogor. Volume air bahkan hanya mencapai ketinggian 0 cm atau menempati status di bawah normal. Petugas terus mengeruk sedimen lumpur agar aliran air bisa tetap lancar apabila debit air yang tiba-tiba melonjak kembali. Meski mengalami kekeringan, petugas Bendung Katulampa harus tetap membagi aliran air ke Kali Baru untuk menjaga saluran irigasi sawah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Di Subang, Jawa Barat, sawah seluas 1.300 hektar mengalami kekeringan. Tanaman padi petani yang baru berumur 25 hari terancam mati. Padahal di usia 25 hari ini, padi membutuhkan air yang cukup. Petani pun bergotong royong melakukan normalisasi irigasi yang dangkal. Hal ini dilakukan agar air dapat mengalir ke areal persawahan.
karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air biar dapat air. Emang selama ini kekurangan? Karena di Karawang nggak keluar air nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan. Untuk menangani kekeringan ini, Pemkab Subang telah menyalurkan 200 pompa air kepada petani. Salah satunya ini, kita memberikan bantuan pompa, lalu juga kita dalam waktu dekat insya Allah ada bantuan juga dari kementerian untuk pembuatan embung ya, yang nanti di mana embung itu bisa menampung air dan ketika musim seperti ini itu embung itu bisa dipakaikan. Pemkab Subang mengklaim dari 1.300 area sawah yang kekeringan sudah tertangani, sehingga tidak ada tanaman padi dari petani yang mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tak hanya di daerah, cuaca di Jakarta juga terasa lebih panas dari biasanya. Masyarakat diimbau konsumsi air putih yang cukup dan gunakan topi serta tabir surya saat berada di luar ruangan. Pemirsa, belakangan ini cuaca di Jakarta terasa lebih panas ya dari biasanya, dan kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih waspada saat beraktivitas di luar ruangan, apalagi pada saat siang hari ketika paparan sinar matahari sedang tinggi. Dan menurut BMKG, kondisi panas ini dipengaruhi oleh tingginya intensitas penyinaran matahari pada musim kemarau. Meski demikian, terkait dengan kondisi ini bukan merupakan fenomena gelombang panas ataupun heat wave, melainkan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor atmosfer dan juga posisi matahari. Oleh karena itu pemirsa, masyarakat diimbau untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung, terutama mulai pukul 10 pagi hingga menjelang sore hari. Dan apabila tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa pemirsa untuk memperbanyak konsumsi air putih agar tubuh tetap terhidrasi, serta menggunakan payung ataupun topi atau alat pelindung kepala saat beraktivitas di bawah terik matahari. Paparan panas dalam waktu yang lama dapat meningkatkan resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, serta memperburuk kondisi kesehatan termasuk memicu flu dan juga batuk. Karena itu, pastikan kondisi tubuh tetap fit agar aktivitas Anda dapat berjalan dengan aman. Dari Jakarta,